Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tak terjawab, maka aneh ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah menyukai barang yang ganjil kan? Barang yang ganjil-ganjil. Jadi mengucapkan salam sekali lagi. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi nikmatil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ala da'wam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد فقد قال الله تعالى في الآيات القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا indal bayti baina naim wal yaqdun wa dzakaru ya'ni rajulan baina rajulain biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan kita, sehingga kita dapat bertemu di pertemuan yang sangat damai ini. Karena ada sebuah pertemuan yang tidak damai. Contohnya pertemuannya orang yang mau berantem. Betul? Betul. Bagaimana mau damai orang mau berantem? Betul? Nah, hadirin jamaah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kita. Ilmu Allah seandainya pepohonan dijadikan penanya, lautan dijadikan tintanya, demi Allah ilmu Allah tidak akan tertulis seluas itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan wanita yang begitu romantis. Bulu alisnya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis. Hingga dompet pun ikut menipis. Salawat terpurai salam marilah kita limpah curahkan kepada pahlawan revolusioner kita, pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, seorang proklamator yang tidak pernah menaiki motor, sang pembawa amanat yang tidak pernah khianat, sang pembawa risalah yang tidak pernah salah, sang pembawa berkah untuk para umat, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa dari zaman jahiliyah sampai zaman mahiriyah, dari zamannya Abu Bakar Siddiq sampai zamannya orang-orang yang wanita yang paling cantik, dari zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya orang tampan tampil di depan. Yang terhormat, yang saya hormati, para alim ulama terkhusus Al-Ustadz Sufyan Asy-Syauri selaku pembina Hadroh Syababul Mustafa dan
ketua dan wakil ketua Hadrul Syababul Mustafa, dan yang kami sayangi, kami cintai, yaitu para pejuang dakwah Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini saya akan membawa tema sebuah perjalanan kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rajab ini ada peristiwa penting yang tidak boleh lupakan. Ada pepatah mengatakan, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Sejarah bagi umat Islam ini adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, momentum dijadikan kita sebagai iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal berapa terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Nah, pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra biyadihi al-laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lal akhiril ayat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Dialah Maha mendengar, Dialah Maha melihat, lagi Maha mendengar. Hadirin jamaah rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Baina ana indal baiti baina naim wal yaqdun wa dzakara ya'ni rajulan baina rajulaini. Nah, pada suatu al-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai sholat Isya, Nabi Muhammad berbaring di tempat Masjidil Haram di antara sisi Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Muhammad tertidur sambil membayangkan antara tidur dan bangun. Nah, kemudian datanglah yaitu malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dadanya. Kemudian dicuci hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian kembalikan pula. Nah, dari situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi dengan iman dan hikmahnya. Nah, kemudian datanglah suatu kendaraan buruk. Apa itu buruk? Menurut sabda Nabi, buruk adalah lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bagal. Kecepatannya pun seperti kilat. Nah, kemudian buruk tersebut pada Nabi Muhammad menunduk hingga sampai kaki. Menunduk begini, gitu, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menaikinya buruk tersebut. Nah, selepas itu Nabi Muhammad SAW menaiki buruk dengan kendaraan kecepatan yang sangat cepat hingga menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu 1340 km. Bayangkan dengan waktu secepat mungkin, rapat malam. Bayangkan, bila kita meyakini dengan iman, itu akan sungguh luar biasa. Bila kita meyakini dengan akal, itu tidak masuk akal. Betul, wahai saudara. Nah, maka dari itu, lepas datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mengikat buruk tersebut,
Kemudian melaksanakan Nabi Muhammad itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah, kemudian datang selesai sholat sunnah, kemudian Nabi Muhammad selesai, malaikat Jibril datang kembali menemui Nabi Muhammad. Nah, selepas itu hadirin jamaah rahimakumullah. Selepas itu malaikat Jibril membawa 2 bejana yang berisikan, yang kanan berisi air susu, yang kiri berisikan khamr, minuman keras. Seandainya engkau milih, apa yang kau pilih? Artinya susu, betul, karena susu lebih enak. Nah, maka dari itu Muhammad memilih susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, engkau telah memilih fitrah." Masya Allah. Dan kemudian diberangkatkanlah pula menuju langit pertama Nabi Muhammad dengan mengendarai buraq malaikat Jibril dan ditemani oleh malaikat Jibril menuju langit pertama. Terus langit pertama diketok oleh malaikat Jibril. "Siapa engkau?" Jibril. Ditanya oleh orang, "Siapa engkau?" Jibril. Kemudian ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Muhammad. "Apakah ia telah menjadi rasul?" "Iya, ia telah menjadi rasul." Kemudian dibukakan langit pertama dengan lebar, disambut oleh para malaikat, dan terutama yang langit pertama itu adalah Nabi Adam. Kemudian disambut salam, kemudian mendoakan Nabi Adam alaihissalam. Didoakan oleh Nabi alaihissalam, terus lanjut langit kedua, ditanya kembali pula. Kemudian bertemu dengan malaikat, dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu pula dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit tujuh ke langit terakhir, langit ketujuh, yaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang bersandar di tempat Baitul Maqdis. Nah, apa itu Baitul Maqdis? Menurut sabda Nabi, Baitul Maqdis itu hadirin wal hadirul jamaah rahimakumullah. Menurut sabda Nabi, Baitul Maqdis bentuknya seperti kubah masjid. Nah, daun-daunnya seperti telinga gajah. Kemudian buahnya seperti tempat yang besar. Nah, selepas itu Nabi Muhammad melewati, katanya Baitul Maqdis itu dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap hari. Tidak ada yang keluar. Selepas masuk tidak ada yang keluar. Setiap hari masuk. Masya Allah, sungguh banyak kan. Makanya kita 10 malaikat saja yang kita ketahui, ya kan, yang wajib kita ketahui. Nah, terus pas itu Allah tampakkan neraka dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ditampakkanlah pula melewati surga neraka, kemudian bertemu dengan neraka, dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang yang dipotong oleh lidahnya. "Wahai Jibril, siapa itu?" "Itu umatmu ya Muhammad. Itu umatmu yang dulunya itu sering gibah, sering ngomongkan orang." Itu sebagai gambaran umatnya yang sering gibah. Kemudian ada lagi yang ditusuk dari kemaluannya. Kan ngeri tuh ya, bener kan? Nah, tusuk dari kemaluannya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya pada malaikat, "Wahai Jibril, itu siapa?" "Itu umatmu yang berzina, yang melakukan zina di luar nikah." Nah, terus ada lagi, terus di pertemuan, terus melanjutkan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian Nabi Muhammad berdialog. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 50 waktu sholat. 5 waktu sholat untuk Nabi Muhammad beserta umatnya. Nah, habis itu Nabi Muhammad berdiskusilah dengan Nabi Musa alaihissalam, turun ke langit. Nah, habis itu, "Wahai Musa, Allah telah memerintahkan 50 waktu sholat." Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab,
ya Muhammad, pergilah ke Tuhanmu, mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan kuat. Kemudian minta keringanan, yang tadinya 50, terus 45, terus 35, terus 25, hingga menjadi akhirnya 5 waktu sholat. Nah, 5 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad turun kembali, dan Nabi Musa alaihissalam turun kembali, bernegosiasi pula. Terus Nabi Muhammad minta diskusi. Ya Musa alaihissalam, ya Musa, saya telah diberi waktu 5 waktu sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Musa menjawab, ya Muhammad, mintalah kalian kembali. Sungguhnya engkau dan umatmu itu tidak akan kuat 5 waktu sholat. Lihat umatku Bani Israel yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas sudah dan diwaktu oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu sholat, selepas itu Allah pun memberi ganjaran setiap waktu sholat itu, yaitu 10 ganjaran. Maka dari itu kita melaksanakan 5 sama dengan 50 ganjaran. Nah, selepas pulang dari kejadian Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak yang tidak percaya dengan kejadian. Ya Bani, itu temanmu, wahai Abu Bakar Siddiq. Itu temanmu, itu gila katanya. Terus Abu Bakar Siddiq menjawab, itu tidak gila, beliau itu benar. Apa yang dikatakan, semua apa yang telah terjadi pada beliau aku percaya. Makanya Abu Bakar Siddiq alaihissalam dijuluki dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang percaya bahwa pada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya yaitu Isra menurut bahasa memperjalankan hambanya, sedangkan menurut istilah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam hari. Nah, sedangkan Mi'raj menurut bahasa yaitu naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Palestina hingga ke langit ke-7 di Sidratul Muntaha, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa oleh-oleh untuk umatnya. Apa itu? Yaitu berupa sholat 5 waktu. Nah, berupa sholat 5 waktu yang kita wajib bagi umat Islam yang kita laksanakan di setiap harinya. Jamaah rahimakumullah, mungkin kita sangat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menutup, kemudian alangkah baiknya kita membaca sholawat. Betul, membaca sholawat terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke Kuala sungguh kelap-kelop jalannya, syariat Islam itu jalannya, hadis Nabi itu perantaranya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon jangan laporkan saya ke kantor polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila aqwam bithoriq. Wassalamualaikum. Wallahu muwaffiq ila aqwam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.